Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 455, tidak akan pergi selama sisa hidupku. Berita tentang perjodohan antara keluarga Hu dan keluarga Seng menyebar, dan tentu saja sampai ke telinga Seng Xiao. Dia mencibir rumor bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Seng akan menikahi putri setengah bodoh keluarga Hu, dan tidak mengatakan apapun selain itu. Di luar sana mulai berkabut, dan terasa lembab ketika dia pulang ke rumah di malam hari. Ketika Seng Xiao mengetahui bahwa Mu Qi tidak pergi ke Lumanor, dia mengangkatnya dari lantai dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja di keluarga Lu? Paman Lu akan dikremasi besok. Mari kita antar dia pulang saat waktunya tiba, kata Mu Qi. Jangan duduk di lantai. Apakah pantatmu tidak cukup dingin? Kata Seng Xiao, mendudukkan Mu Qi di sofa sebelum melepaskan mantel putih susunya. Hatinya menghangat, Mu Qi tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil mantelnya. Kamu pasti merasa sakit hati untukku. Ngomong-ngomong, kakak ketiga akan menikahi putri keluarga Hu. Keluarga Hu. Mu Qi mengerutkan kening. Keluarga Hu itu, yang berbisnis properti. Kau kenal mereka? Sudah ku dengar tentang mereka. Orang tua itu benar-benar tahu cara mencari mertua. Mu Qi mendengus, lalu menurunkan jaketnya. Jadi kamu pasti tidak tahu kalau Nona Hu itu orang bodoh. Maksudmu lelaki tua itu jelas tahu kalau itu adalah perapian, dan tetap menyuruh kakak ketiga ikut masuk. Mata Mu Qi membelalak tak percaya, apakah ada kakek lain yang tega menyakiti cucunya sendiri sebegitu parahnya. Aku tahu dia marah karena kakak ketiga lari ke sini, tapi sungguh hina untuk menghukumnya seumur hidup dan kakak ketiga hanya menerimanya begitu saja. Seng Xiao tidak mengatakan apapun, tetapi setelah bersamanya begitu lama, Mu Qi memahami kebisuannya. Apakah ada peluang untuk membalikkan keadaan? Seng Xiao menggelengkan kepalanya. Bahkan jika hari ini bukan Nona Hu, besok pasti ada Nona Zhang atau Nona Li. Kakak ketiga tahu seperti apa lelaki tua itu, itulah sebabnya dia tidak melawan. Mu Qi membuka mulut dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi merasa tidak berdaya saat kata-kata itu hendak keluar dari bibirnya. Tetap saja, aku akan mencoba bertanya padanya apakah dia ingin melarikan diri sebelum itu terakhir kalinya. Mu Qi berjalan mendekati Seng Xiao dan duduk di sampingnya, lalu mendekapnya di dadanya. Jika aku tidak bersamamu dan tidak bersama siapapun di keluarga Seng, aku tidak akan berbeda dengan orang yang sudah meninggal. Mengapa kamu tidak memelukku lebih erat jika kamu tahu hal itu? Meski begitu, siapa yang tidak akan menertawakan kakak ketiga karena menikahi seorang setengah idiot yang terkenal? Seng Kei akan mati karena malu atas gosip tersebut, tetapi hal itu tidak tampak begitu penting bagi kakak ketiga. Karena dia tenang dan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dan setelah makan malam tadi malam, penahanan kakak ketiga di kamar terus berlanjut, hingga Old Seng muncul di depan pintunya dengan kruk di tangan. Kakak ketiga, ada apa? Kakak ketiga tetap berada di tempat tidurnya dan tampak acuh tak acuh. Bersiaplah untuk pernikahanmu. Terserah. Tentukan tanggalnya, lalu beritahu aku. Kamu akan bertemu Nona Hu dalam 2 hari, karena kalian setidaknya harus bertemu sebelum kalian menikah. Tetapi karena sudah diputuskan demikian, apa yang perlu dibicarakan? Bagus. Meskipun demikian, kepatuhan mendadak kakak ketiga membuat Old Seng curiga. Apakah anak itu merencanakan sesuatu lagi? Atau apakah dia berencana untuk mendobrak langit-langit untuk berlari lagi? Jangan mencoba meniru kakak kedelapanmu. Aku tidak akan kehilangan satupun dari kalian bahkan jika aku kehilangan nyawaku. Keluarlah jika kau sudah selesai bicara. Apa kau tidak bosan dengan ini? Kakak ketiga sama sekali tidak berminat untuk berbicara dari hati ke hati dengan lelaki tua itu, sama seperti lelaki tua itu tidak perlu terus-menerus bersikeras bahwa Seng Xiao yang menghasutnya. Old Seng menghela napas dan meninggalkan kamar kakak ketiga. Ia hanya percaya bahwa kakak ketiga keras kepala dan tidak berubah, padahal kenyataannya ia tidak tahu kesedihan terbesar yang ada, hati yang tidak peduli. Keesokan harinya, jenazah Papa Lu akan dikremasi. Semua anggota keluarga Lu hadir untuk mengantarnya. Terlepas dari apakah niat mereka baik atau jahat, Mama Lu memberi hormat kepada mereka semua. Sementara itu, Lu Qianqian menangis di pelukan Lin Muan. Menyaksikan orang yang paling disayanginya berubah menjadi setumpuk abu dalam sekejap mata, dia benar-benar merasakan penderitaan karena tidak mampu mempertahankannya bahkan jika dia menginginkannya. Ketika jenazah ayahnya dibawa pergi, Lu Qianqian berjongkok dan menangis, dan Lin Muan segera mengangkatnya dan membawanya ke kursi di dekatnya. Jangan terburu-buru menangis. Tutup matamu dan rasakan, ayahmu pasti belum pergi. Dia selalu bersamamu. Lu Qianqian memaksa dirinya untuk tenang, dan melakukan apa yang diperintahkan Lin Muan. Ketika ia memejamkan matanya, ia merasa ayahnya masih ada di sampingnya dan bisa menepuk-nepuk kepalanya. Perasaan itu jauh lebih membahagiakan. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dengan enggan dan mendapati Lin Muan sedang memeluknya dan menempelkan tangannya di atas kepalanya. Kamu punya waktu 40 menit untuk mengucapkan selamat tinggal pada ayahmu.
Dia sudah pergi sekarang, katanya, menerima kenyataan. Bajingan, kau dan ibu tidak bisa meninggalkanku sekarang. Tidak akan pernah. Aku tidak akan ada kesempatan dalam hidupku. Mama Lu ditemani oleh saudara-saudara lainnya, meskipun anggota keluarga Lu lainnya langsung memutuskan bahwa mereka adalah pasangan setelah melihat Lin Muan dan Lu Sanshan saling berpelukan. Dia sudah punya hubungan yang memalukan dengan si Duan, dan dia masih berpelukan di depan umum saat ayahnya meninggal. Tidak ada yang tahu seberapa besar kebencian keluarga Lin terhadap keluarga Lu karena telah mengambil cucu mereka sekarang. Lin Muan menutup telinga Lu Qianqian dengan tangannya ketika mendengar itu. Tetap saja, dia masih terperangkap dalam kepedihan kehilangan ayahnya, dan tentu saja tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Dan ketika Mama Lu mendengarnya, dia menghampiri mereka dan berkata, "Muan, pergilah menghirup udara segar bersama Qianqian di luar. Aku akan menunggu di sini." "Saya baik-baik saja, Nyonya." Dia bisa memikul banyak hal bersama Lu Qianqian. Jadi kenapa jika mereka mengatakan hal-hal itu? Kata-kata itu menyakitkan, tetapi tidak ada yang bisa menyakitimu jika kamu tidak keberatan. Sementara itu, paman termuda dari keluarga Lu mencibir mereka dari sudut. Dia telah menyetujui syarat keluarga Lin. Tentu saja, Lin Muan masih bisa bergaul dengan Lu Qianqian untuk saat ini, tetapi dia akan tahu betapa tidak berdayanya dia ketika pengacara mengumumkan surat wasiat dan pembagian warisan. Dia tidak akan bisa menyelamatkan Qianqian apapun yang terjadi. Kremasinya memakan waktu lama, tetapi juga terasa singkat. Pada akhirnya, Mama Lu memeluk erat guci kecil berisi abu itu seolah memeluk suaminya sendiri, dan rombongan segera tiba di tempat pemakaman. Seng Xiao dan Mu Qiki juga datang ke pemakaman untuk mengantar Papa Lu. Meski begitu, seluruh dunia menanti untuk menertawakan keluarga Lu. Mereka kini hanyalah ibu dan anak, dan tidak ada yang tahu berapa banyak mata yang tertuju pada mereka sekarang. Hanya mereka berdua yang melindungi harta keluarga. Apakah itu mungkin?